Yakin nih, bilang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam satu nyali mani. Jadi pada perayaan ulang tahun Pak Erick Thohir ya, yang dihadiri oleh seluruh pemain timnas Indonesia ya, baik itu pelatih, pemain, staf, jajaran semua ikut hadir dan pada perayaannya kemarin Patrick Kluivert memberikan hadiah kepada Erick Thohir, yakni beliau bilang bahwasanya saya positif bisa meraih 3 poin bersama timnas Indonesia. Tapi it's fine jikalau Coach Patrick bilang seperti itu karena mengingat untuk skuad kita saat ini ya dan atmosfer yang kita bilang cukup bagus, kita seharusnya bisa untuk meraih kemenangan. Oke. Okay. Meskipun ada banyak pemain yang absen pada laga ini, tapi mengingat bahwasanya materi pemain kita untuk saat ini itu sudah cukup ya untuk bisa bersaing di kancah kualifikasi World Cup. Ya. Kenapa saya bilang cukup bisa bersaing? Pertama, karena alasannya itu cukup bisa kita terima dengan logika. Ya, di kemarin. Banyak dari pemain kita yang lebih tinggi daripada kemarin. Contohnya, Kevin Dix. Kevin Dix baru saja mengantarkan klubnya menuju juara Denmark. Oke. Dan tanpa alasan, Kevin Dix di situ juga mengukir prestasi bersama klubnya. Jadi wajar kalau saya bilang kita untuk saat ini bisa diunggulkan, gitu. Jadi Peter Kluivert bilang seperti itu, ya mungkin sudah lakukan beberapa pertimbangan dan analogisnya Peter Kluivert bisa meraih kemenangan pada match ini. Untuk strategi apa yang dipertontonkan Peter Kluivert bersama timnas Indonesia yang akan datang? Oke, kemungkinan besar kita akan bermain counter attack. Kemungkinan besar. Karena kita mengingat China ya pada match sebelumnya itu memiliki strategi yang cukup baik ya, yakni counter attack. Counter attack yang cukup bagus. Kita memang ya vs China diunggulkan dalam possession ball. Kita cukup bagus ya. Hampir 80% kita menguasai bola. Tapi jikalau China mendapatkan bola, dia selalu counter attack dan counter attack itu cukup bagus dan membuahkan hasil untuk timnas China. Berbuah gol dan akhirnya dia menang pada match ini. Ya. Kita seharusnya nggak perlu banyak bola. Ya. Seperti kita tiru sendiri timnas Prancis, ya dia tuh jarang kok dapat bola, tapi ketika dapat bola dia selalu memanfaatkan bola tersebut sehingga apa yang terjadi, bola tersebut bisa dibawa ke depan gawang dan diceploskan menjadi gol. Nah, kelemahan kita, timnas kita terlalu banyak memegang bola, tapi kita tidak pandai untuk menciptakan peluang sehingga apa, bola tersebut bisa direbut oleh pemain lawan dan pemain lawan bisa mengcounter attack timnas Indonesia sampai ke jantung pertahanan kita. Nah, itu PR kita. PR kita di situ. Nah, siapa yang seharusnya bisa menggantikan serangan dari pemain lawan? Itu gelandang. Dan untuk gelandang kita ada perbaruan. Yang dimana pada match vs China di leg pertama kemarin itu belum ada Joy Belubesi. Namun sekarang di gelandang ada Joy Belubesi. Jadi kalau menurut saya ini PR kita ketika VS tim-tim yang memiliki counter attack itu di sisi gelandang. Dan perlu kita ingat, kemarin pas kita face China di leg pertama itu gelandang kita Tom Haye masuk di babak kedua. Dan kita bisa lihat
bagaimana perbedaan antara babak pertama dan babak kedua. Ketika Tom Haye belum dipasang dan Tom Haye sesudah dipasang, perbedaannya cukup terlihat ya. Ya. Sebelumnya kita kalah tertinggal 2 gol. Dan ketika Tom Haye dimasukkan, itu dia bisa menetralisir pergerakan dari pemain China dan bisa memberikan perlawanan yang cukup bagus dan bisa berbuah gol. Nah, yang mencetak gol pun Tom Haye. Nah, jadi kelemahan kita di gelandang untuk VS tim yang memiliki counter attack bagus seperti China ini. Itu PR kita. Ya, jadi jangan sampai kok kita terbawa arus suka memegang bola, ya, kita lupa dengan pertahanan kita. Tidak ada pemain yang menjadi stopper dan akhirnya ada pemain yang bisa menusuk ke jantung pertahanan dan setelah peluang bisa diberikan. Saya bilang Tom Haye ini cukup mantap sebagai stopper ya. Oke, menjadi stopper dan menjadi playmaker. Dan jangan sampai Tom Haye ini jangan dimasukkan di babak kedua. Timnas Indonesia ini memiliki stopper yang cukup bagus. Sehingga apa? Pergerakan dari pemain lawan yang memiliki counter attack bagus seperti China bisa dinetralisir. Jadi kita bukan kok gimana ya. Kemarin itu pas vs China di leg pertama, kita memang sangat diunggulkan ya. Kita memang diunggulkan. Dari materi pemain ataupun dari segi pengalaman kita diunggulkan. Ya. Tapi kelemahannya apa? Ketika kita diunggulkan, kita selalu memegang bola. Dan ketika kita memegang bola, kita lupa dengan pertahanan kita. Sehingga apa? Pemain lawan cerdik dan bisa mengcounter attack serangan kita. Dan berbuah gol. Itu yang menjadi PR kita. Ya. Kita terlalu bereuforia untuk memegang bola. Karena kita sudah berpikir positif bahwasanya kita akan bisa menang. Karena notabene-nya ya memang kita diunggulkan, memang kita unggul dari segi materi pemain, dari skill dan dari pengalaman itu kita unggul. Tapi jangan sampai menganggap remeh pemain lawan. Ya, kalau kita menganggap remeh, ya bisa saja pemain lawan akan mengambil celah dari permainan kita sehingga apa? Mereka bisa mengcounter ya, serangan kita yang menjadi sebuah hal yang berbahaya. Kita mengingat gol China yang kedua, ya. Di situ kita lagi asik menyerang. Ya. Bola bisa direbut oleh pemain gelandang dari China. Dan jadinya apa? Pemain China memberikan tusukan bola yang luar biasa. Dan kalian tahu apa? Ketika mau jadi gol, pemain China itu mengoper bolanya itu cukup bagus. Gitu. Cukup paten sehingga pemain kita pun nggak bisa untuk menahan bola itu. PR-nya apa? Gelandang kita yang seharusnya bisa menjadi stopper, tapi dia asyik untuk menyerang sehingga apa? Pertahanan kita lengah dan pemain sebelah, pemain Cina bisa memanfaatkan positioning tersebut menjadi counter attack yang cukup berbahaya. Nah, itulah PR kita yang harus kita perbaiki. Jangan sampai kita terlalu asik untuk menyerang, tapi kita lupa bahwasanya kita mempunyai kelemahan di sisi sayap. Dan itu pun tugas gelandang untuk menggantikannya. Sehingga pemain lawan sudah seenaknya bisa mengoper bola dan mengarahkan bola tersebut kepada striker yang berada di depan gawang.
Kita berdoa aja semoga timnas Indonesia di match vs China tanggal 5 Juni ini bisa diberikan kelancaran dan bisa meraih hasil yang maksimal sehingga asa kita ke Piala Dunia semakin terbuka. Bismillah. Oke, jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan jikalau kalian ada pertanyaan, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Dan tunggu pertanyaan saya untuk menjawab pertanyaan kalian. Oke, see you next time and bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nyali, Wani.